Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pangeran dari Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 11S22004. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum jaringan komputer Computer Networks yang materinya adalah socket programming. Yang pertama yang akan saya tunjukkan di sini adalah kode simple server.java. Lalu berikutnya di sini adalah kode simple client.java yang akan kita jalankan nanti secara bersamaan. Nah, langkah berikutnya kita akan membuka terminal, lalu split terminal, biar kita tidak menjalankan dua kode. Oke, lalu kita akan masukkan java.simple client.java. Lalu berikutnya yang kita masukkan adalah simple server yang pertama. Lalu berikutnya kita masukkan Java simple client Java. Nah, lalu kita masukkan lagi Java simple server. Nah, sini kita bisa lihat aplikasi server hidupnya. Lalu kita jalankan yang split terminal yang satu lagi, kita cari tahu apa nama hostname kita atau nama device kita. Oke, lalu kita masukkan Java simple client, lalu nama hostname-nya my laptop. Oke, kita masukkan kata kuncinya salam. Dari server nanti ada dikirim salam juga. Yang kita terima salam kan dari klien, nanti akan dikirimkan balik pesan apa salam juga sesuai dengan coding. Baiklah, kode tersebut merupakan implementasi sederhana dari komunikasi antara server dan klien menggunakan socket di Java. Ini adalah contoh sederhana dari komunikasi klien server, di mana klien mengirimkan string ke server, lalu server memberikan respon atau balasan berdasarkan string yang diterima. Nah, urutan kejadian itu server, kita buka server socketnya, lalu kita menunggu koneksi dari klien seperti yang tadi. Nah, setelah itu ketika koneksi terima, server akan membaca input dan dari klien menggunakan buffer reader. Lalu server memeriksa inputnya. Jika inputnya adalah salam, lalu dia akan memberi balasan salam juga sesuai dengan hasil codingan. Kalau tidak, dia akan mengirimkan pesan, maaf, saya tidak mengerti. Lalu server akan menutup socket dan input atau output stream. Kalau untuk klien sendiri, dia akan membuka koneksi ke alamat IP yang diberikan dalam argumen RGS 0 pada port 5000. Lalu dia akan membuat buffer reader untuk menerima respons dari server dan data output stream untuk mengirimkan input. Lalu dia akan membaca input dari pengguna melalui STDIN atau standard input dan mengirimkannya ke server Prodi Sarjana Informatika tugas pendahuluan menggunakan data output stream. Lalu dia akan menerima respons dari server menggunakan buffer reader dan mencetaknya ke layar, menutup soket, lalu jika input atau output streamnya sudah selesai, hasil yang akan dapatkan ya dia akan, kalau kita kirim dari klien salam, dia akan balas salam juga dari server. Seperti itulah kira-kira. Lalu berikutnya kita akan masuk penjelasan com server dan com client. Itu adalah codingan dari com server, di mana codingannya itu adalah implementasi sederhana dari sebuah server socket di Java. Berikut adalah penjelasannya. Server membuka socket pada port 12345 menggunakan server socket equals new server socket 12345. Ini adalah titik masuk untuk klien yang ingin terhubung. Lalu kita akan menunggu koneksi dari klien. Server nanti akan menunggu koneksi dari klien menggunakan socket equals server socket dot accept. Ini dia.
Proses ini akan menjeda eksekusi sampai klien berhasil terhubung. Lalu kita akan membuat input dan output streams, di mana nanti kalau koneksi berhasil, server membuat input stream untuk menerima pesan dari klien dan output stream untuk mengirim balasan ke klien. Lalu server membaca pesan dari klien menggunakan input.readline. Jika pesan diterima bukan exit, server membalas dengan mengirim pesan yang telah dibalik. Dilakukan dengan menggunakan string builder message .reverse.toString. Proses ini berulang sampai pesan yang diterima adalah exit. Menutup sumber daya. Setelah komunikasi selesai, server menutup input stream, output stream, socket, dan server socket untuk membebaskan sumber daya yang digunakan. Lalu dia akan menangani kesalahan koneksi kalau terjadi kesalahan pengaturan koneksi, di mana nanti server menampilkan pesan kesalahan dan stack trace untuk membantu dalam penanganan masalah. Kode tersebut menciptakan server sederhana yang dapat menerima pesan dari klien, membalas dengan pesan yang dibalik, dan kemudian menutup koneksi setelah klien mengirimkan pesan exit. Lalu berikutnya adalah kode com_client.java, di mana penjelasannya ini nanti dia akan menampilkan pesan berupa client application is running untuk menandakan bahwa aplikasi si klien telah dijalankan. Lalu berikutnya dia akan membuat koneksi socket server menggunakan socket-socket equals to socket localhost 12345. Kode ini akan mencoba membuat koneksi ke server yang berjalan di localhost atau tempat komputer yang dijalankan pada port 12345. Setelah koneksi berhasil dibuat, klien membuat input stream untuk menerima response dari server dan output stream untuk mengirim pesan ke server. Lalu berikutnya dia akan membaca dan mengirim pesan secara terus-menerus, di mana dia nanti akan menggunakan reader .readline. Lalu pesannya akan dikirim menggunakan output.println message. Lalu dia akan menerima respons dari server, di mana nanti setelah mengirim pesan, klien akan menunggu respon dari server menggunakan input.readline. Respon tersebut kemudian dicetak ke layar klien. Lalu dia akan mengulang prosesnya dengan membaca dan mengirim pesan yang akan terus diulang sampai pengguna masukkan pesan exit. Menutup sumber daya setelah komunikasi selesai dengan cara menutup input stream, output stream, dan socket untuk membebaskan sumber daya yang menggunakan. Lalu dia akan menangani kesalahan koneksi jika terjadi kesalahan saat mengatur koneksi. Lalu dia akan mengirimkan pesan kesalahan dan stack trace untuk membantu dalam penanganan masalah. Lalu berikut akan kita jalankan codingannya di new terminal, lalu di split terminal biar dua dulu. Oke, terus kita masukkan java com_client.java. Lalu berikutnya java com_server.java. Lalu kita pencet lagi java com_server. Oke, nanti dia aplikasi akan berjalan dan dia akan menunggu respon dari klien. Lalu kita masukkanlah respon dari klien itu java com_client. Kita masukkan nama device-nya, nama user laptop yang tadi. Lalu kita akan menunggu. Nah, disuruh kita masukkan pesan halo, lalu dia akan direspons. Lalu dia akan masukkan pesan berupa salam. Oke, kita masukkan lagi pesan kalau sudah selesai semua exit biar dia ditutup. Nah, dia akan memutuskan hubungan antara server dan klien. Seperti itu kira-kira. Lalu berikutnya get IP. Get IP ini dia
berikut adalah codingannya, kita jalankan coba. Oke, yang ketik Java get dot Java, lalu saya masukkan lagi Java get itu, lalu dia akan mengirim pesan seperti berikut. Jadi ini fungsi kodenya untuk menunjukkan alamat IP dari localhost-nya atau dari device-nya ini menggunakan kelas inet address di Java. Berikut adalah penjelasan codingnya. Nah, sini inet address dot get localhost, di mana dia itu nanti untuk mendapatkan objek inet address yang mewakili alamat IP mesin lokal. Berikutnya adalah host.getAddress untuk mengambil alamat IP dalam bentuk array byte. Nanti setiap elemennya mempresentasikan bilangan bagian dari alamat IP. Misalnya IP V4 memiliki 4 byte. Lalu dia akan buat iterasi melalui array byte dan mencetak setiap byte ke layar dalam formal desimal. Namun sebelum mencetak setiap byte di N dengan uh, XFF ini, dia akan dilakukan untuk mengonversi byte sign integer menjadi unsigned integer dalam rentang 0 sampai 255. Lalu berikutnya, setelah mencetak semua byte, program mencetak baris baru system.out.println untuk mengakhiri output. Dan berikut adalah hasil yang dia menunjukkan kode IP atau IP address dari localhost. Berikutnya kita akan jalankan get name. Berikut adalah kodenya, kita jalankan terminal. Ini terminal. Masukkan get name berapa get name. Oke, lalu dia akan menunjukkan hasil berupa nama komputer Anda di laptop. Kode tersebut adalah program yang digunakan untuk mendapatkan nama host atau nama komputer dari mesin lokal menggunakan inet address di Java. Dia untuk mencari apa fungsinya, mencari lokal hostnya. Lalu dia di sini ada inet address .get localhost untuk yang mewakili alamat IP dan nama host dari mesin lokal mesinnya. Lalu adalah host.getHostName untuk memanggil metode getHostName dari objek inet address untuk mendapatkan nama host atau nama komputer mesin lokal. Metode ini mengembalikan sebuah string yang merupakan nama host dari mesin. Berikutnya adalah system.out.println, nama komputer Anda plus host get hostname. Dia untuk mencetak nama host atau nama komputer dari mesin lokal ke konsol dengan pesan nama komputer Anda, diikuti dengan nama host yang diperoleh dari get hostname. Seperti yang tunjukkan sini, dia menunjukkan nama lokal hostnya atau nama device-nya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi video. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.